cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi grup STS diskusi dan rekomendasi di bulan November 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi November? Nah, kita akan lihat grup STS yang masih jalan saat ini, yaitu bulan Oktober teman-teman. Nah, isinya adalah grup rekom dan grup diskusi. Kalau grup rekom ini isinya adalah stock pick-nya seperti itu guys. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada cuan-cuan atau buy 2 atau CL, nanti saya akan info di grup ini teman-teman. Teman-teman jangan ngikutin aja. Nah, untuk grup diskusinya, dan ini Bapak Mas Bro bebas ya, mau ngobrolin saham di sini atau ngobrolin apalah di sini, untuk tanya jawab juga bisa, Mas Bro bisa gabung di sini. Oke guys ya, untuk lebih jelasnya Mas Bro bisa lihat video di atas atau langsung japri saya aja untuk tanya-tanya langsung. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat bonus ya, untuk yang gabung STS rekomendasi di bulan November itu akan dapat bonus 31 saham berdasarkan skinner ilmunya Pak Logehong. Nah, contohnya IMPC ini seperti guys ya, kayak gini ya bentuknya. Nanti ada 31 saham yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang tadi Fajar Daily, dan kali ini saya akan curhat teman-teman. Siapa yang hari ini kepacok Sido ya? Saya termasuk guys. Jadi hari ini saya cut loss Sido. Waduh, jarang-jarang nih saya cut loss saham blue chip gitu ya. Biasanya saya tahan aja gitu ya. Kalau ini saya berpikir buat cut loss aja. Wah, ruginya lumayan guys ya. Jadi hari ini saya rugi di saham Sido itu 15 jutaan. Wow. Kalau menurut saya sih, ya bagi saya gitu ya, rugi 15 juta itu termasuk banyak ya. Tapi kalau teman-teman mungkin yang sultan-sultan ngerugi 15 juta itu sedikit ya, mungkin kalau teman-teman sultan-sultan. Kalau saya sih udah banyak lah segitu, lumayan gitu ya. Nah, jadi gini guys ya, waktu itu saya beli Sido itu di harga AVG 600. Nah, ini mungkin saya juga bikin video juga di YouTube waktu itu di harga 600 ya. Wah, Sido ini mau rebound terus. Waktu dengerin public expose ya, public expose Sido itu katanya meyakinkan banget dia. Ya, dia itu mau ekspor di Kuku Bima Energy dan Sido tolak angin ke Thailand, ke ASEAN gitu ya. Wah, ini mantap nih, bakal naik lagi karena memang udah turun dalam ya Sido dari harga 1000 sekarang tinggal waktu itu 600 gitu ya. Wah, saya beli gitu. Saya belinya lumayan gede guys. Lagian juga nanti juga November bagi dividen. Dan dividennya lumayan sebenarnya 12,6. Ya, yang jadi masalah adalah saya itu salah perhitungan nih. Saya percaya aja sama public expose-nya ya. Itu diindikasikan kuartal 3-nya bagus. Ternyata teman-teman, kuartal 3 Sidonya jelek. Jelek banget lah pokoknya. Parah. Dan tadi rilis pagi-pagi ya, Sido pagi rilis laporan keuangan kuartal 3 teman-teman. Dan profitnya tuh drop banget teman-teman ya. Sekarang di sini IPS-nya itu diproyeksikan cuma 26. Nanti kalau udah dibagi 12 berarti tinggal sekitaran 12 lagi ya, 12 atau 13 lagi. Jadi termasuk kecil nanti dividen dari Sido ini guys, gara-gara laporan keuangan kuartal 3-nya yang turun. Nah, jadi saat saya dengar info ya, saat ini di grup STS ada yang nge-share ya, Pak Sonic namanya. Dia nge-share bahwa Sido laporan keuangannya jelek gitu ya. Belum muncul sih padahal di sini gitu ya, di sekuritas belum muncul. Dan ada yang langsung nge-share dari sononya mungkin ya, di screenshot itu. Wah, saya CL di 560. Nah, itu aja ruginya 15 juta. Kalau misalnya saya nggak CL guys, atau misalnya saya meleng gitu ya tadi, itu mungkin minusnya bisa minus PCX. Saya juga bersyukur aja sih ya. Ya gimana ya? Bersyukur atau gimana? Untung aja gitu ya. Untung aja saya bisa CL di harga 560 tadi. Wow, gila katanya. Pokoknya parah lah hari ini. Nah, memang ya, tapi itu namanya resiko teman-teman ya. Resiko kita berinvestasi. Kadang-kadang kita itu ngitung sesuatu gitu, ngitung saham gitu ya. Kadang-kadang nggak mesti langsung goal gitu, nggak mesti sukses gitu hitungan kita gitu ya. Kadang-kadang kita udah mulai ini bagus nih, ternyata di lapangannya kita harus turun dan kita harus CL. Ya, itu namanya resiko untuk berinvestasi. Namanya investasi saham itu ya kita harus terima resiko ya. Kita harus terima resiko untung dan kita harus terima resiko rugi. Jadi istilahnya itu kita kalau beli saham itu sesuai kemampuan aja teman-teman, itu saran aja gitu ya. Sesuai kemampuan, jangan terlalu banyak. Saya beli Sidonya terlalu banyak, makanya saya agak gimana hari ini. Kebanyakan saya belinya saham Sido itu guys kemarin. Waktu saya tayangin video itu saya juga ikut ngambil gitu ya, lumayan banyak. Dan nyatanya juga sampai cut loss 15 juta teman-teman. Dan gini ya.
memang ya ini saya juga ngobrol-ngobrol nih sama yang senior di di saham gitu ya, udah lama di saham gitu, investor dia. Jadi memang ya kalau misalnya nih ya, ini juga saya baru pengalaman pertama ya dari pemilu. Ini mas pemilu guys ya, pemilunya nih baru pengalaman pertama saya. Tahun 2019 tuh saya belum terlalu ngeh ya, saham saya cuma beli-beli aja, nggak terlalu mantengin. Dan saya mulai mantengin market tuh tahun 2020 pas pandemi itu guys. Nah tahun 2019 saya lupa ingat gitu ya. Tapi saya tanya sama senior yang udah lama di saham. Memang guys, memang kalau mendekati pemilu. Nah kalau teman-teman lihat di sini, pemilu kita itu Februari itu berarti tinggal 4 bulan lagi teman-teman. Biasanya para investor ya, ini saya dapat cerita dari teman-teman saya itu ya, udah senior guys ya, udah senior di saham. Dia itu gini, jadi kalau investor mau pemilu biasanya mereka amanin cash guys. Jadi ini adalah jawaban kenapa saham-saham yang bahkan fundamentalnya bagus pun, kalau Sido kan memang turun ya profitnya. Yang bagus-bagus lah, contohnya apa ya? Yang bagus-bagus tuh kayak BRI baru itu kan kuat, laporan keuangannya bagus, tapi tetap turun. Kenapa? Karena memang investornya itu pada ngejual saham, dijadiin cash dulu. Dia itu mengantisipasi nanti ada kerusuhan guys. Nah gitu aja sih. Takut ada kerusuhan aja. Namanya pemilihan presiden kan ada beberapa kubu yang saling gini kan. Nah, mereka cash, makanya sahamnya turun, mereka haki, jadiin cash dulu saham-saham mereka gitu, investor-investor kawakan yang punya duit banyak itu. Nah, kan mereka megang cash, udah ngelihat dulu situasi gitu ya. Kalau misalnya ada kerusuhan, biasanya kalau sebuah negara nih ya yang ada kerusuhan, biasanya marketnya anjlok. Nah, itu mereka takutkan itu guys. Jadi mereka simpen cash aja. Nah, kalau misalnya nanti pemilu nanti tanggal 14 Februari nih, atau di bulan Februari ini sukses, siapapun presidennya sebenarnya nggak masalah. Siapapun presidennya itu nggak masalah, mau Ganjar, mau Prabowo, mau Anies, nggak masalah. Yang penting kondusif, nggak ada cekcok, nggak ada kerusuhan gitu ya. Nah itu marketnya biasanya akan rebound setelah selesai semuanya, presiden terpilih dan nggak ada keributan. Nah mereka masuk lagi seperti itu guys. Nah saat mereka masuk lagi itu kan mereka HK. Nah saat mereka HK itu marketnya rebound. Apakah benar seperti itu? Saya lihat market juga guys. Saya tak dilihatin gitu ya. Saya habis rugi Sido itu saya udah diem aja gitu ya. Saya nggak ngapa-ngapain, nggak lihat market, males gitu ya. Jadi saya ngelihatin ini guys ya, komposit ya. Nah indeks komposit. Nah kita lihat di sini guys untuk IHSG nih guys. Pemilu tahun 2019 itu diadakan di mana nih guys? Bentar ya. Pemilu tanggal berapa? April. Nah di bulan April tuh pemilu 2019. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, 2019 bulan April ya, ini kan pandemi nih. Ini guys ya. Nah ini Februari April. Nah ini guys ya. Habis pemilu, ini kan mau pemilu nih. Habis pemilu dia naik. Nah kita akan lihat saham-saham LQ45 aja deh. LQ45 kan yang saham-saham blue chip ya, kalau komposit kan enggak itu. Nah kita lihat di sini. Tuh. Ini guys ya. Nih, habis pemilu itu rebound marketnya guys. Nah kita lihat saham-sahamnya aja, BBCA misalnya ya, saham-saham yang blue chip yang mereka itu suka investor-investor besar masuk gitu. Nah kita lihat di sini nih bulan April nih, kita lihat nih. Ini guys ya. Nih April, setelah April dia drop sedikit, habis itu dia rebound tuh, lihat tuh. Naik ya. Drop terus habis itu naik. Dan saya cek saham-saham blue chip juga gitu semua, Telkom, BRI gitu. Dia drop gitu, habis itu dia rebound naik gitu. Jadi ya kalau teman-teman misalnya nih punya saham-saham blue chip ya, kalau sabar gitu ya. Kalau sabar ya tunggu aja nanti sampai selesai pemilu. Kalau misalnya nggak ada kerusuhan, Mas Pur bisa tambah muatan di situ. Seperti itu guys, itu saran dari teman saya yang udah senior di bursa. Jadi emang pemilu itu ngaruh guys. Ngaruhnya bukan secara langsung di saham itu enggak, tapi ya kayak tadi gitu ya, penyebabnya gitu ya. Jadi orang-orang yang punya duit banyak itu ngamanin cashnya dulu, jadi artinya dia ngehaki. Kalau ngehaki kan turun sahamnya kan gitu. Nah gitu guys ya,
Kalau Sido sih saya memang sell aja karena memang profitnya nggak sesuai dengan prediksi saya, jadi itu resiko gitu ya guys ya. Tapi kalau saham-saham yang lain saya masih hold sih. Saya yang profitnya masih naik, saya yang minus-minus saya masih hold aja. Saya nunggu sampai habis pemilu nanti. Seperti itu guys. Itu plan saya guys. Kalau yang rabanya turun ya keluar dulu aja. Nanti juga ya dividennya kan kecil. Nah kalau laba-labanya yang naik yang masih oke ya hold aja seperti itu guys sampai nanti pemilu selesai. Nah mungkin itu cuma segitu untuk curhatannya ya. Apakah bermanfaat ya? Semoga aja bermanfaat gitu ya. Ya lemas hari ini, mungkin nanti malam makan ikan asin guys. Sampai ketemu di video berikutnya.